Sarauhei. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme, kognitivisme, dan juga konstruktivisme. Pembahasan saya kali ini masih berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya tentang belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini dicetuskan oleh Judge dan Berdina, di mana menurut teori ini belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behaviorisme lebih menekankan kepada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Dalam hal ini, perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik sebagai perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik setelah proses belajar. Teori behavioristik ini dalam hal terpenting dalam teori ini adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan juga keluaran atau output yang berupa respon. Dalam pembelajaran, stimulus ini adalah apa saja yang diberikan oleh guru atau pendidik kepada peserta didik. Kemudian, respon itu adalah reaksi atau tanggapan dari siswa itu sendiri terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Kemudian dalam model dalam teori behaviorisme ini, model hubungan stimulus responnya itu mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Jadi seperti yang saya sampaikan pada pembahasan saya sebelumnya, di mana dalam paham behavioristik ini guru itu sebagai pusat pembelajaran, bukan kepada siswa. Dalam paham behavioristik ini, orang yang belajar itu dijadikan sebagai individu yang pasif. Yang kedua adalah teori kognitivisme. Berangkat dari teori behaviorisme yang dengan kelemahannya tersebut dan juga di mana pusat pembelajaran adalah kepada guru bukan kepada siswa, sehingga muncullah teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini berasal dari pandangan Kurt Lewin, di mana teori dari kognitivisme ini lebih menekankan kepada proses belajar, bukan kepada hasil belajar itu sendiri. Kemudian berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan atau lebih berfokus kepada perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai hasil belajar, maka teori kognitivisme ini lebih luas, tidak hanya fokus kepada yang dapat diamati, tapi juga kepada perubahan yang tidak dapat diamati. Kemudian yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Dalam paham konstruktivisme ini, belajar itu merupakan proses aktif siswa mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Jadi seperti yang saya sampaikan pada pembahasan saya sebelumnya, jadi siswa ini sudah memiliki potensi untuk mengetahui suatu ilmu pengetahuan. Jadi tinggal diberikan aktivitas belajar oleh guru untuk siswa tersebut mampu untuk memahami ilmu pengetahuan tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.